Ernita dari Pontianak, Shalom. Bu Agnes Simba dari Sarawak, Malaysia, Shalom. Ya, Bu Nuyanti dari Kebumen, Jawa Tengah, Shalom ya. Bu Uti Prapti, terberkati setiap hari dari Sidoarjo, Shalom. Bu Uti M, terberkati dari kota Surabaya, Shalom teman-teman semua. Bu Acan Lim, terberkati setiap hari dari Kapuk, Shalom teman-teman semua yang dari Kapuk. Ibu Sinta Manik, terberkati setiap hari dari Pamulang, kota Tangsel, Shalom, Tuhan memberkati. Terberkati setiap hari dari kota Serang, Bu Happy, Shalom ya. Bu Yohana Yahya dari Cirebon, Ibu Ning dari Jogja, Shalom. Ibu Mesak terberkati setiap hari, Shalom dari Malaysia. Bu Rosalina Perlindungan, Shalom ya, terberkati setiap hari dari Pangkalan Bun. Setiap teman-teman semua yang sudah menulis, ya teman-teman semua, thank you buat kalian semua. Ya, terberkati dari Sidi Kalang. Ibu siapa yang dari Sidi Kalang ini? Tuhan memberkati ya. God bless you. Terberkati Ibu UTM dari Surabaya, Bu Elizabeth dari Pontianak. Ya, setiap teman-teman semua. Ya, Ibu Ita Ernita juga dari Pontianak. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Bu Ice ya juga terberkati dari Samarinda. Haleluya. Puji Tuhan. GBU Pastor dari Bali, Wedding Bali, God bless you ya. Bu Ani terberkati dari Jakarta Utara, Tuhan memberkati. Mei terberkati dari Kupang, NTT. Tina ya, Ibu Tina Godfrey ya terberkati. Shalom dari Sengkang. Haleluya, Tuhan memberkati ya. God bless you. Setiap teman-teman semua yang sudah hadir pagi hari ini, biarlah Tuhan yang merahmati setiap hidupmu dan keluargamu, setiap waktu, setiap hari. Ya, bahkan engkau yang mungkin tidak menulis, tetapi engkau menjadi penonton yang hadir, yang setia. Bapak Ibu Saudari, karena kalian rindu untuk menghidupi setiap firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah saya pagi hari ini untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, dalam hidup Bapak Ibu Saudari dimanapun kalian berada. Saudara, kita hidup di zaman dimana layar ponsel kita, layar handphone kita itu bergerak lebih cepat daripada detak jantung kita semua. Setiap hari kita dibombardir Bapak Ibu Saudari oleh pencapaian-pencapaian orang lain yang kita lihat ya lewat media sosial. Saudara, ada berita buruk di media sosial, kita juga bisa lihat. Ada tuntutan-tuntutan hidup yang tidak pernah ada habisnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan tanpa kita sadari, saudara, jiwa kita mengalami overload. Ya, jiwa kita mengalami apa? Overload. Kelebihan beban dalam setiap hati dan kehidupan saudara. Banyak dari kita yang tubuhnya ada saat hari ini, Bapak Ibu Saudari, mungkin juga ada di sini lewat channel Pastor Deso di tempat kalian masing-masing, tetapi pikirannya saudara itu tertinggal ya oleh banyak setiap masalah. Entah karena tumpukan tagihan, entah karena kecemasan akan masa depan anak-anak kalian, atau mungkin ada luka batin di dalam setiap kehidupan kalian yang belum sembuh. Bapak Ibu, kita sering mencari pelarian di dalam setiap kehidupan kita. Kita scrolling media sosial sampai larut dalam hidup saudara. Kita bekerja sampai burn out. Ya, saudara berharap rasa cemas itu hilang dalam setiap kehidupan saudara, tetapi kenyataannya Bapak Ibu, jiwa kita makin kering. Mengapa demikian? Ya, karena kita menyerahkan kesehatan jiwa kita pada penanganan dunia yang keliru dalam setiap hidup saudara. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan datang bukan untuk menghakimi kelemahan-kelemahan kita itu, melainkan untuk menuntun kita, menyerahkan jiwa kita ke tangan yang tepat, yaitu ke tangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita berada di dalam sebuah momen di mana kalian sedang duduk di tengah-tengah keramaian, mungkin di tempat kerja, ya mungkin juga di dalam gereja atau di rumah kalian saat hari ini, wajah kalian tersenyum, namun di dalam hati kalian semua, di dalam dada sini, rasanya begitu sesak Bapak Ibu Saudari. Di luar kita terlihat baik-baik saja, pelayanan kita berjalan, bisnis kita tampak lancar dalam setiap hidup saudara, tetapi ketika malam tiba, lampu kamar kita semua itu dimatikan, saudara, pikiran kita mulai berisik, mulai bising Bapak Ibu Saudari.
Kita diserang oleh ketakutan tentang hari esok, tentang rasa bersalah masa lalu dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ada kelelahan mental yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita semua. Kita sering memakai topeng bahwa orang Kristen tidak boleh rapuh dalam setiap kehidupan mereka. Hari ini mari kita letakkan topeng itu sejenak. Saudara, jika jiwa kalian lelah, kalian berada di tempat yang tepat. Tuhan tidak sedang mencari orang yang pura-pura kuat, pura-pura sempurna dalam setiap hidup mereka. Dia sedang mencari hati yang jujur, hati yang rindu dipulihkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama pada kesempatan pagi hari ini kita hidup di era di mana semuanya bergerak dengan sangat cepat. Ya, tuntutan pekerjaan, beban ekonomi, tekanan-tekanan pelayanan, belum lagi ekspektasi keluarga. Kamu tuh nikah umur berapa? Udah punya anak belum? Kalau udah nikah ditanya seperti itu. Ada ekspektasi keluarga. Hingga apa yang kita lihat di media sosial seringkali tanpa sadar menumpuk menjadi beban yang sangat berat di dalam pikiran-pikiran kita. Saudara, banyak orang mengira bahwa menjadi orang Kristen berarti hidupnya harus terlihat selalu baik-baik saja, selalu tersenyum, tidak boleh merasa cemas atau depresi. Akibatnya Bapak Ibu Saudari, ketika kesehatan mental seseorang mulai terganggu dalam setiap kehidupan mereka, saudara, ketika kecemasan itu datang menyerang, ketika stres berubah menjadi depresi, banyak yang memilih untuk menyembunyikannya. Mereka takut dihakimi sebagai orang yang kurang beriman atau kurang berdoa di dalam setiap hidup mereka. Namun Bapak Ibu Saudari, benarkah Alkitab mengabaikan kesehatan mental? Tentunya tidak. Saudara, Alkitab sangat peduli pada seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Baik roh kita, baik jiwa kita, baik tubuh kita. Mari kita lihat, saudara, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga sampai 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4. Yuk kita baca Alkitab kita semua. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi, menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4, ada salah satu tokoh besar di dalam Alkitab yang bernama Elia. Dia mengalami kelelahan mental, dia mengalami emosional yang luar biasa. Ya, dia seorang nabi bernama Nabi Elia. Setelah kemenangan besarnya Bapak Ibu Saudari, ya, di Gunung Karmel melawan nabi-nabi Baal, Elia diancam oleh seorang perempuan yang bernama Isabel. Saudara, Alkitab mencatat, ya, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Saudara, dan dia pada akhirnya dalam setiap kehidupannya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dia mau mati Bapak Ibu Saudara, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku, kata Elia. Saudara, perhatikanlah kondisi mental Elia. Dia merasa takut, dia merasa kesepian, dia mengisolasi diri dalam setiap kehidupannya. Elia merasa gagal dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang manusia atau seorang nabi. Bahkan dia mengalami keputusasaan yang begitu mendalam, hingga dia ingin, saudara, mengakhiri hidupnya. Saudara, ini adalah gambaran nyata dari yang namanya burnout. Kalau kita kenal hari-hari ini burnout atau depresi, ya Bapak Ibu Saudari, atau memiliki mental yang sangat berat di dalam setiap hidup mereka, atau gangguan-gangguan mental. Elia adalah nabi besar yang diurapi, namun tentunya dia tetaplah manusia yang bisa mengalami titik nadir dalam kesehatan mentalnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini membuktikan bahwa mengalami gangguan
atau kelelahan mental, bukan berarti saudara dan saya bukan orang beriman. Saudara, itu berarti kalian dan saya adalah manusia yang butuh pertolongan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Kita adalah manusia yang butuh pertolongan. Kita bisa mengalami gangguan itu. Kita bisa mengalami kelelahan mental itu. Bukan karena kita orang yang tidak beriman, sekali lagi saudara, tetapi kita adalah manusia yang butuh pertolongan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kalau kita melihat bagian yang pertama, saya mau mengajak kita semua, ya, mengapa jiwa kita menjadi rapuh? Mengapa kesehatan mental kita bisa terganggu dalam setiap hidup saudara? Mengapa jiwa saudara begitu lelah atau merasa begitu sangat lelah? Saudara, yang pertama, mengapa jiwa kita menjadi rapuh? Karena ada beban yang dipikul sendiri. Saudara, ada beban yang dipikul sendiri. Seringkali akar dari kecemasan yang berlebihan adalah sebuah ilusi atau adalah ilusi bahwa kita itu mampu mengendalikan segala hal dengan kekuatan kita sendiri. Kita mulai memikul hari besok. Kita memikul penilaian orang lain terhadap diri kita, terhadap rumah tangga kita. Kita memikul masa depan di atas pundak kita sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah seringkali akar kecemasan yang berlebihan. Karena ilusi bahwa kita mampu mengendalikan segala hal dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ada beban yang dipikul sendiri. Dan ilusi ini memegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Kerapuhan mental seringkali berakar dari keinginan kita untuk menjadi Tuhan atas kehidupan kita sendiri. Kita terjebak dalam ilusi bahwa jika kita berpikir lebih keras, bekerja lebih larut, mengkhawatirkan segala sesuatu dalam setiap pikiran-pikiran kita, wah, kita bisa mengendalikan masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di balik kecemasan-kecemasan yang kronis itu, seringkali tersembunyi dosa, yaitu akar kesombongan dalam setiap kehidupan kita semua. Ada ketidakmampuan untuk mempercayai kedaulatan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menolak untuk melepaskan kendali hidup kita, saudara, kita sedang mengambil alih porsi yang sebenarnya adalah hak prerogatif Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Akibatnya jiwa kita mengalami kelelahan akut. Saudara, karena kita memikul beban yang kapasitasnya tidak dirancang untuk kehidupan kita sendiri. Maka Bapak Ibu saudari, ya, jika malam saudara dan saya tiba dan saudara tidak bisa tidur karena pikiran yang berputar-putar itu, saudara bisa ambil secari kertas, ya, lalu kemudian saudara ambil pulpen atau pensil, tuliskan hal-hal yang membuat kalian cemas, tuliskan di atas kertas itu. Lalu kemudian saudara, apa yang membuat saudara cemas? Keuangankah? Saudara tulis keuangan. Masa depan anak-anak, saudara tulis masa depan anak-anak. Kesehatan, saudara tulis kesehatan, ya, yang membuat kalian cemas. Rumah tangga saudara, saudara tulis rumah tangga saudara. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, malam hari ini saya mau tidur. Tugas saya merencanakan dan itu sudah selesai. Sekarang biarlah giliran Engkau saja, ya Tuhan, yang menjaga setiap kehidupanku. Engkau Allah alam semesta, karena Engkau tidak pernah terlelap dalam setiap kehidupan ini. Saudara, belajarlah untuk membatasi diri dan mengakui bahwa Anda dan saya hanyalah ciptaan. Amin. Anda dan saya adalah ciptaan. Kita belajar untuk membatasi diri kita semua. Jangan biarkan pikiran kita kemana-mana dalam setiap hidup saudara. Dan biarlah Bapak Ibu saudari, akuilah bahwa engkau dan saya hanyalah ciptaan. Dan kita menyerahkan kembali kepada Sang Pencipta setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara, mengapa jiwa kita menjadi rapuh? Selain beban yang dipikul itu sendiri dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua, ada tangan yang salah dalam mencari pelarian. Ya, ketika jiwa kita lelah, saudara, kemana kita pergi mencari kelegaan? Kemana saudara dan saya pergi mencari kelegaan? Dunia menawarkan banyak alternatif yang sekilas menyembuhkan setiap hidup saudara. Namun sebenarnya hanya mematikan rasa sementara dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, dunia menawarkan media sosial. Dunia menawarkan Bapak Ibu saudari scrolling dalam setiap hidupmu.
Berharap saudara mendapat hiburan lewat tontonan di media sosial, di handphone saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika saudara selesai menonton itu semua, saudara justru saudara membawa rasa insecurity. Karena membandingkan hidup saudara dengan orang lain, membandingkan rumah tangga saudara dengan orang lain, membandingkan pencapaian-pencapaian saudara, baju saudara, tas saudara, kulit saudara, ya, muka saudara dengan muka orang lain. Wah, dia enak banget ya. Dia bisa liburan ke sana, sedangkan aku liburannya ke pasar terus tiap hari. Bapak Ibu Saudari, ya, akhirnya saudara membandingkan itu dan saudara menjadi insecurity, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, dunia menawarkan banyak alternatif yang sekilas menyembuhkan, namun sebenarnya sekali lagi hanya mematikan rasa sementara saja. Lalu kemudian saudara, ya, kita lari kepada workaholic dalam setiap kehidupan kita semua. Kita bekerja tanpa henti, ya, membuktikan diri kita. Wah, pokoknya dari pagi sampai tengah malam, larut-larut malam. Ya, ada yang kerja juga sampai pagi, Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita bekerja tanpa henti membuktikan diri, yang justru berakhir ada yang namanya burnout, kelelahan, capek. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Makanya kalau saya, saudari, indikator yang saya kerjakan dalam setiap kehidupan saya, kalau Bapak Ibu Saudari, apa yang saya kerjakan itu membuat saya tidak damai sejahtera, saya tinggalkan, Bapak Ibu Saudari. Saya tinggalkan karena tidak memberikan kenyamanan dalam setiap kehidupan hati dan jiwa. Yang penting itu, ya, kalau misalkan Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, indikator itu sudah diganggu dalam setiap kehidupan saya pasti tinggalkan pekerjaan itu. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Jadi ada orang yang bekerja sekali lagi tanpa henti untuk membuktikan diri, yang justru berakhir pada burnout. Lalu kemudian saudara, ada orang juga yang lari, saudara, kepada pemuasan daging. Saudara lari, ada kesenangan-kesenangan sesaat dalam setiap hidup saudara, yang meninggalkan rasa bersalah yang lebih mendalam dalam kehidupanmu. Ada orang yang lari, Bapak Ibu Saudari, ke diskotik, ke bar-bar, ya. Kalau di daerah Jakarta ada tuh Bapak Ibu Saudari, entah itu di daerah kawasan PIK, entah di kawasan Kemang, Bapak Ibu Saudari, entah di kawasan mana lagi Bapak Ibu Saudari, Blok M, atau di daerah-daerah Jakarta atau kota dan lain sebagainya. Ada, mungkin di tempat saudara, di kota-kota saudara ada juga, ya, hiburan-hiburan seperti itu, dunia malam. Saudara, ada orang-orang yang berlari, ya, mencari pelariannya kepada pemuasan daging. Ya, Bapak Ibu Saudari, atau mereka memakai aplikasi-aplikasi yang tidak benar, ya, untuk memesan sesuatu dalam hidup mereka, dan mereka memuaskan kesenangan sesaat. Yang akhirnya saudari, hal itu ketika dilakukan malah meninggalkan rasa bersalah yang lebih mendalam dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, sampai satu ketika kalau orang suka, Bapak Ibu Saudari, pelariannya kepada melakukan hubungan yang bukan bersama dengan pasangannya, sampai satu ketika saudara kena HIV, saudara baru tahu rasa, Bapak Ibu Saudari, baru saudara menyesal, ya, dan akhirnya saudara itu meninggalkan rasa bersalah yang lebih mendalam dalam hidupmu. Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan kesehatan mental kita pada penanganan duniawi yang keliru itu, kita seperti orang yang haus, yang meminum air laut, ya. Saudara berharap kalau saudara minum air laut, saudara akan segar. Padahal, saudara, ketika kita minum air laut, kita semakin haus, kita semakin kering dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jadi saudara, mengapa jiwa kita menjadi rapuh? Karena ada tangan yang salah, ada kaki yang salah dalam mencari pelarian dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ketika jiwa mengalami tekanan, ada kecenderungan manusia yang alami, yaitu mencari pemuasan instan di dalam kehidupan mereka. Kita sering meletakkan kesehatan mental kita ke tangan penghibur-penghibur yang palsu itu, yang dunia berikan. Lari ke media sosial, ya, Bapak Ibu Saudari, belanja impulsif. Saudara belanja karena saudara pikir, wah, pokoknya udah pusing, udah belanja saja. Saudara belanja secara impulsif, ya, demi hormon sesaat, ya, hormon dopamin dalam setiap hidup saudara. Atau mungkin saudara menenggelamkan diri dalam hobi, dalam pekerjaan, agar saudara tidak perlu menghadapi rasa sepi itu dalam kehidupan.
Saudara, ini adalah bentuk modern dari setiap penyembahan berhala. Ya, berhala secara emosional tentunya. Kita mencari kesembuhan dari ciptaan yang lain, bukan dari Sang Pencipta. Aneh kan Bapak Ibu Saudara? Saudara malah lari dalam setiap hidup saudara mencari kesembuhan dari ciptaan. Ya, media sosial itu kan dari ciptaan manusia, Bapak Ibu Saudara, bukan dari Sang Pencipta. Betul? Saudara, maka saudara seharusnya ketika kita mau mencari kesembuhan, bukan dari ciptaan, tetapi dari Sang Pencipta. Seperti sumur yang bocor Bapak Ibu Saudari, pelarian-pelarian duniawi tidak bisa menampung air yang segar. Mereka justru menguras energi rohani. Mereka justru menguras mental kita hingga kita semakin hampa. Ya Bapak Ibu Saudari, dan hidup kita terlena jauh daripada Tuhan. Maka saudara, kalau saudara sedang mengalami pelarian-pelarian yang salah ini, saudara puasalah digital saudara. Handphone saudara berpuasalah. Ya, jangan lihat handphone dulu dalam setiap hidupmu. Jika kalian merasa cemas setelah melihat kesuksesan orang lain di media sosial, kalian merasa seorang suami yang gagal, kalian merasa seorang istri yang gagal karena saudara melihat media sosial seseorang, Bapak Ibu, buatlah batasan tegas dalam hidup kalian. Ya, ambil waktu 2-3 hari seminggu untuk menghapus aplikasi-aplikasi media sosial dari ponsel kalian. Ya, Bapak Ibu Saudari, ganti waktu scrolling tersebut Bapak Ibu Saudari dengan duduk diam, mendengar lagu-lagu pujian penyembahan yang membuat tenang jiwamu, mendengar khotbah-khotbah dari channel Pastor Deso ya di YouTube Bapak Ibu Saudari, atau saudara sekedar berbincang dengan jujur dengan pasanganmu atau keluargamu tanpa interupsi layar handphone sekecil apapun. Jauhkan layar handphone itu ya dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah mengapa jiwa kita menjadi rapuh dalam setiap hidup saudara. Dua hal ya yang saya ingatkan. Ada beban yang dipikul sendiri, ada tangan dan kaki yang salah dalam mencari pelarian dalam setiap hidup saudara. Saudara, Alkitab tentunya memberikan solusi untuk saudara menyerahkan kepada tangan yang tepat dalam setiap hidup saudara. Inilah bagian yang kedua kita belajar. Saudara, solusi daripada Alkitab atau Alkitab itu memberikan solusi untuk saudara dan saya menyerahkan kepada tangan yang tepat. Lalu bagaimana Tuhan memulihkan Elia di sana? Dan bagaimana ia mau memulihkan kita hari ini? Saudara, firman Tuhan memberikan jalan keluar yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat menyeluruh lewat kisah Elia ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, datanglah kepada Tuhan Yesus dengan kejujuran. Dialah Sang Gembala setiap kehidupan kita semua. Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus memberikan undangan yang sangat hangat kepada kita semua. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kata letih lesu dalam teks aslinya merujuk pada kelelahan fisik maupun kelelahan mental. Ya, akibat beban yang terus menerus ya saudara menekan kehidupan kita semua. Yesus tidak berkata perbaiki dulu mentalmu baru datang kepadaku. Ya, Yesus tidak berkata seperti itu. Dia berkata, datanglah saat kamu sedang berbeban berat, saat kamu sedang mengalami gangguan-gangguan itu, mental itu, datanglah kepadaku. Ya, bukan disuruh perbaiki dulu mental kita semua baru datang kepada Tuhan Yesus, tidak. Tetapi dia sampaikan, datanglah saat kamu sedang berbeban berat itu. Jadi langkah pertama adalah jujur di hadirat Tuhan. Amin. Jujur dalam hadirat Tuhan. Jangan pakai topeng rohani di hadapan Allah. Saudara, jika kalian cemas, katakan kalian cemas di dalam hadirat Allah. Bapak Ibu, jika kalian kecewa, tumpahkan di hadapannya. Seperti Daud yang sering mencurahkan air matanya dalam kitab Mazmur. Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi datanglah kepada Tuhan Yesus dengan kejujuran. Saudara, undangan Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28 bukan sekedar ajakan untuk beribadah secara formal, melainkan panggilan untuk membangun keintiman. Ya, saudara diajak untuk membangun keintiman tanpa kepura-puraan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, bukan saudara diajak untuk ibadah di gereja secara formal, tetapi saudara diajak untuk membangun keintiman pribadi dengan Tuhan.
Saudara, Allah itu tidak bisa memulihkan luka yang terus kita sembunyikan di balik topeng keberhasilan kehidupan kita. Kesembuhan mental itu dimulai ketika ada Bapak Ibu Saudari, saudara mengaku setiap diri saudara ya di hadapan tahta rahmat Allah dalam setiap hidup saudara. Saudara mengakui ada hal-hal yang saudara perlukan di dalam hadirat Allah untuk memulihkan jiwamu. Ketika kita berani berkata, Tuhan, aku hancur. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Saudara, saat itulah anugerah Allah memiliki ruang untuk bekerja. Amin. Di saat itulah anugerah Allah memiliki ruang untuk bekerja di dalam setiap hati dan jiwamu. Air mata yang dicurahkan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudari, itu adalah bentuk doa yang paling murni. Ya, air mata yang dicurahkan di hadapan Tuhan sekali lagi adalah bentuk doa yang paling murni, yang tentunya langsung menggerakkan hati Tuhan. Ya, dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari, langsung hati wanita, hati Gembala Agung kita tergerak karena ada air mata yang dicurahkan di hadapan Tuhan dalam setiap doa-doa saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih, jangan sembunyikan luka kita terus menerus di balik topeng kehidupan kita semua. Bapak Ibu, sediakan waktu ya, 5 menit, 10 menit setiap pagi. Sebelum saudara memulai aktivitas saudara, saudara duduklah di tempat-tempat yang sunyi. Daripada saudara ya Bapak Ibu Saudari meratapi nasib, atau saudara berdoa panjang-panjang. Ada saudara doa hafalan yang saudara buat panjang-panjang itu. Saudara katakanlah dengan jujur kondisi hatimu. Katakanlah dengan jujur kondisi emosimu pada saat itu kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan tentunya. Jika kalian merasa marah, katakan, ya Tuhan, aku sedang marah. Jika kalian merasa hampa, katakan Bapak Ibu Saudari bahwa kalian sedang merasa hampa. Lalu kemudian saudara sampaikan itu semua lewat bahasa-bahasa doa. Ekspresikan emosi yang terpendam itu secara sehat tentunya di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ayo datang kepada Tuhan Yesus dengan kejujuran. Ya, itulah langkah yang pertama supaya saudara menyerahkan kepada tangan yang tepat. Datang kepada Tuhan Yesus dengan kejujuran kepada tangan Sang Gembala saudara. Yang kedua, saudara, alamilah restorasi holistik. Alamilah Bapak Ibu Saudari pemulihan secara menyeluruh dari Allah dalam hidup saudara dan saya. Mari kita lihat bagaimana Allah menangani Elia yang sedang depresi pada saat itu di padang gurun. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8, Bapak Ibu Saudari, Elia itu mengalami pemulihan atau restorasi secara menyeluruh dari Allah dalam setiap kehidupan Elia. Saudara, Allah itu menyentuh fisik dan kebutuhan dasar dari setiap kehidupan Nabi Elia pada saat itu. Saudara, artinya Allah tidak langsung mengkhotbahi Elia. Ya, Allah mengirim malaikat untuk membuat Elia tertidur pada saat itu. Lalu kemudian Allah menyediakan makanan, Allah menyediakan minuman bagi Elia. Saudara, kadang langkah pertama untuk memulihkan kesehatan mental kita adalah hal-hal yang praktis. Istirahat yang cukup, ya, menjaga tubuh. Bapak Ibu Saudari, makan. Jadi kalau saudara ketemu orang-orang yang sedang depresi, gangguan mental, jangan dikotbahi. Ya, ajak dia makan. Ya udah makan sana. Istirahat yang cukup. Ya, jaga tubuhnya. Ya Bapak Ibu Saudari, sebab tubuh pun adalah bait Roh Kudus. Jangan saudara khotbahi panjang lebar dalam setiap hidup saudara. Sentuh kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Ya, makan dan minumnya. Dan istirahatnya Bapak Ibu Saudari. Ya, supaya saudara tahu itulah langkah pertama memulihkan kesehatan mental. Lakukan hal-hal praktis ini. Ya, seperti yang saya sampaikan, istirahat cukup, menjaga tubuh. Ya Bapak Ibu Saudari, pola makan dijaga. Kalau lapar langsung dikasih makan. Ayo makan, makan sana. Ya Bapak Ibu Saudari, sebab tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah cara Allah memulihkan kehidupan Elia pada saat itu. Jadi saudara, Allah memberikan sentuhan-sentuhan fisik, kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupan Elia. Yang kedua, ada suara yang lembut di dalam setiap kehidupan Elia yang dikerjakan tentunya oleh Allah. Allah tidak berbicara melalui angin besar, melalui gempa,
atau melalui api, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah berbicara kepada Nabi Elia melalui angin sepoi-sepoi yang lembut, Bapak Ibu Saudara. Ada bisikan-bisikan yang tenang di dalam setiap kehidupan Elia yang dikerjakan oleh Allah. Saudara, Tuhan langsung berbicara ke dalam batin Elia yang terluka. Saudara, mengingatkan bahwa Elia itu tidak sendirian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih, itulah yang kedua, ya. Ketika saudara, Alkitab memberikan solusi untuk menyerahkan kepada tangan yang tepat. Yang tadi pertama datang kepada Yesus dengan kejujuran. Yang kedua, saudara lihat bagaimana Allah memulihkan, merestorasi secara menyeluruh, ya, dari kehidupan Elia dengan sentuhan fisik dan kebutuhan dasar, dengan suara-suara yang lembut tentunya lewat kehidupan Elia, Bapak Ibu Saudara. Saudara, Tuhan memulihkan Elia bukan dengan teologi yang rumit, bukan dengan teguran-teguran yang keras di dalam setiap kehidupannya, melainkan dengan pemulihan yang menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan daripada Elia. Fisiknya, emosionalnya, spiritualnya, Allah sentuh itu semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, ingat baik-baik, bersifat holistik. Itu menyangkup, ya, atau mencakup dalam setiap kehidupan kita semua. Kesembuhan di dalam roh kita, kesembuhan di dalam jiwa dan tubuh kita. Jadi merawat kesehatan mental dan fisik, saudara, itu adalah tindakan spiritual. Maka istirahat yang cukup bukanlah tanda kemalasan. Kalau saudara sedang ada di dalam gejala mental ini, istirahat yang cukup, Bapak Ibu Saudara, itulah tanda iman bahwa Allah tetap bekerja. Saat kita pun beristirahat, kita berhenti sejenak, kita beristirahat, saudara, kita tahu Allah tetap turut bekerja. Begitu pula saudara dengan mencari bantuan dengan profesional. Saudara perlu ke konselor, silakan saudara ke konselor Kristen. Saudara perlu ke psikolog, Bapak Ibu Saudari, silakan saudara ke psikolog Kristen. Itu adalah bentuk kerendahan hati. Untuk apa? Untuk menerima hikmat Allah yang disalurkan melalui sesama manusia. Kalau saudara mau curhat di channel Pastor Deso, silakan saudara curhat, sampaikan itu semua lewat WA kepada saya. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya minimal saudara ada teman curhat pada saya atau Ibu Gembala. Ya saudara, itu adalah bentuk kerendahan hati. Sehingga saudari ada hikmat Allah. Ya, saudara dapat menerima hikmat Allah yang Allah salurkan melalui sesama manusia dalam setiap kehidupan saudara. Termasuk tadi kepada konselor Kristen atau ke psikolog dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ya, atau saudara juga bisa melakukan sahabat kecil harian. Saudara, kalau saudara rindu mengalami restorasi holistik dari Allah, pemulihan secara menyeluruh, saudara lakukan sahabat kecil, ya, setiap hari. Jadwalkan waktu istirahat yang tidak bisa diganggu gugat setiap harinya. Boleh seperti itu. Makanlah makanan yang sehat, ya Bapak Ibu Saudari, sebagai bentuk syukur atas tubuh yang Tuhan berikan. Belajar tidur tepat waktu dalam hidupmu. Jika tekanan mental terasa terlalu berat, Bapak Ibu Saudari, untuk ditanggung sendiri, saudara buang rasa malumu. Hubungi hamba Tuhan yang kalian percayai tentunya. Jangan yang bocor ya Bapak Ibu Saudari. Ya ada pendoa-pendoa juga yang bocor, ya jangan saudara sampaikan kepada seperti itu. Ya, saudara hubungi hamba Tuhan yang kalian bisa percayai. Atau pergilah ke konselor profesional Kristen. Katakan kepada dirimu sendiri, saudara meminta bantuan itu bukan berarti saudara gagal sebagai orang percaya. Saudara gagal sebagai orang Kristen, bukan. Ini berarti saudara dan saya memilih untuk merawat bait Allah yang sedang terluka ini. Ya, saudara memilih untuk meminta bantuan dan saudara memilih untuk merawat bait Allah yang sedang terluka. Sama seperti saudara dan saya ketika lagi sakit. Ya, jangan sembarangan minum obat. Saudara perlu ke dokter. Ya, itu pun dalam rangka merawat bait Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi itulah Bapak Ibu Saudari yang kedua, ketika saudara mau menyerahkan kepada tangan yang tepat. Yang ketiga, saudara serahkanlah khawatir saudara melalui doa dan pikiran-pikiran yang benar. Ini yang ketiga. Rasul Paulus menulis dari dalam penjara, sebuah tempat yang sangat berpotensi merusak kesehatan mental daripada kehidupan Paulus. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan melalui doa, ada sebuah transaksi ilahi yang terjadi. Kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan damai sejahteranya untuk menjaga, untuk membentengi hati dan pikiran kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi saudara, penting sekali doa itu. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, ada sebuah transaksi ilahi terjadi. Allah memberikan damai sejahteranya untuk menjaga, untuk membentengi setiap hati dan pikiran, setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari kita datang dalam hadirat Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Kita belajar menyerahkan kesehatan mental kita kepada Tuhan. Dan itu juga berarti saudara siap dituntun ya oleh hikmat Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara, Tuhan bekerja lewat banyak cara dalam hidup kita semua. Jika Tuhan bisa memakai tabib Lukas di perjanjian baru, ya Bapak Ibu Saudari, ada seorang dokter yang bernama Lukas itu. Saudara, Tuhan bisa memakai Lukas di perjanjian baru. Maka Tuhan juga bisa memakai profesional medis saat ini. Ya, saudara, temui konselor Kristen, temui psikolog, temui psikiater Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara membutuhkan bantuan medis, saudara, itu bukanlah tanda kita kurang iman dalam kehidupan kita semua. Atau saudara temui hamba Tuhan, sehingga saudara lengkap apa yang disampaikan oleh konselor Kristen itu. Ya, hamba Tuhan atau psikolog, ya Bapak Ibu Saudara, atau psikiater nanti dibantu mungkin dengan obat dan lain sebagainya. Saudara, ayo, itu bukan tanda kita kurang iman. Tetapi itulah sebuah tindakan hikmat. Itulah sebuah tindakan tanggung jawab untuk merawat bait Allah yang sedang terluka dalam setiap kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, ayo, inilah yang ketiga, menyerahkan khawatirmu melalui doa dan pikiran-pikiran yang benar tentunya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 tadi, yaitu menjanjikan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, damai sejahtera itulah yang akan memelihara. Dia akan menjaga seperti prajurit Bapak Ibu Saudari menjaga benteng. Ya, jadi damai sejahtera itulah yang menjaga hati dan pikiranmu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari lakukanlah doa penyerahan. Lakukanlah ada sebuah pertukaran, ada transaksi iman ketika saudara berdoa. Kita menyerahkan kekhawatiran yang menggerogoti otak kita semua ini, pikiran kita semua ini. Dan ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita yang menggerogoti setiap pikiran saudara dan saya, maka Kristus memberikan ketenangannya untuk membentengi ya benteng pikiran kita dari serangan-serangan panik itu, dari intimidasi si iblis. Saudara, melalui doa syukur kita panjatkan. Ya, kita sedang melatih mata rohani kita melihat apa yang telah Tuhan lakukan dalam setiap hidup saudara bersama dengan keluarga. Bukan apa yang belum terjadi loh. Sehingga fokus kita bergeser. Ya Bapak Ibu Saudari, yang tadinya dari besarnya masalah kepada besarnya Tuhan pencipta langit dan bumi dalam setiap hidup saudara. Saudara, miliki makanya jurnal doa dalam setiap hidup saudara. Miliki jurnal doa. Ya, satu baris saudara tulis di dalam kertas itu. Setiap kali pikiran-pikiran kalian mulai diserang oleh kecemasan-kecemasan tentang hari besok, ambil sebuah buku catatan. Kalau dulu namanya diary. Ya Bapak Ibu Saudari, ambil. Tuliskan satu hal-hal konkret dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, saudara bisa tuliskan satu hal konkret dalam setiap kehidupanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang telah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kalian, entah sepanjang minggu yang lalu, entah sepanjang minggu ini, entah beberapa bulan yang lalu dalam setiap kehidupan saudara. Misalnya, saudara punya kesehatan yang terjaga, puji Tuhan, tuliskan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan jaga dalam setiap hidupku. Ya, ada orang yang pengen mau berjalan, dia nggak bisa Bapak Ibu Saudari. Ya, ada orang yang pengen berlari, dia nggak bisa berlari. Tetapi saudara bisa berjalan, puji Tuhan. Saudara bisa berlari, puji Tuhan. Ada orang-orang yang paru-parunya Bapak Ibu Saudari nafasnya sudah tersengal-sengal dalam setiap kehidupannya.
tetapi saudara masih puji Tuhan diberikan kesehatan. Bersyukur atas setiap kesehatan itu. Saudara bersyukurlah atas setiap keluargamu, atas pasanganmu, istrimu, suamimu, bersyukur atas anak-anakmu. Saudara, bersyukur atas setiap berkat makanan, walaupun makannya cuma tempe, tahu, sayur asam, Bapak Ibu Saudari, ya sambal gitu ya, kerupuk gitu ya. Bapak Ibu Saudari, bersyukur atas berkat makanan yang cukup, atau telur lagi, atau Indomie, seleraku. Saudara, kita tetap bersyukur buat makanan yang masih cukup itu. Saudara, ketika kecemasan datang menyerang pikiran kita, nanti ketika ada kecemasan itu datang menyerang pikiran-pikiran saudara, satu ketika nanti, saudara baca kembali catatan-catatan kebaikan-kebaikan Tuhan tersebut yang saudara sudah tulis itu di jurnal doamu, ya. Lalu kemudian saudara sampaikan itu, baca dengan bersuara untuk mengingatkan jiwamu. Hai jiwaku, ini loh catatan-catatan kebaikan Tuhan dalam kehidupanku. Bagaimana Tuhan menyertai hidup saudara di masa lalu. Adalah Tuhan yang sama yang memegang masa depanmu, ya, termasuk hari ini sampai masa depanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saudara, inilah kita belajar menyerahkan khawatir kita melalui doa, dan tentunya lewat pikiran-pikiran yang benar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini dalam setiap hidup saudara. Kesehatan mental kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudara yang terkasih, jiwa kalian lelah. Bagi jiwa kalian yang lelah, maksud saya, bagi pikiran-pikiran kalian yang sering kali bising oleh kecemasan, terlalu sibuk memikirkan kecemasan, saudara, itu pun tidak luput dari pandangan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Hari ini, jika Bapak, Ibu, Saudari, teman-teman, adik-adik dimanapun kalian berada, merasa sedang berada di bawah pohon arah, ya, pohon arar, Bapak, Ibu, Saudari, seperti Elia itu, saudara merasa lelah dengan kehidupan, saudara merasa cemas akan hari besok dalam hidup saudara, atau saudara merasa hampa, ya, saudara merasa terluka, saudara merasa pahit dalam setiap hidup saudara, dengarkan suara Tuhan yang lembut pagi hari ini. Saudara, jangan lagi memikulnya sendirian. Jangan biarkan dunia yang bising ini mendikte setiap ketenangan batinmu. Lepaskanlah kendali yang selama ini kalian genggam erat itu. Saudara, letakkanlah kesehatan mentalmu serta seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan yang tepat, yaitu tangan Yesus Kristus. Saudara, tangannya tidak pernah gagal untuk menopang setiap hidup kita semua. Tangannya yang berlubang paku itu adalah bukti bahwa dia memahami setiap rasa sakit, dia memahami setiap luka, dia memahami setiap air mata kita. Dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita semua, untuk saudara mempercayakan, menyerahkan kesehatan mentalmu ke dalam tangan Allah yang hidup dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Serahkanlah kesehatan mental kepada tangan Tuhan. Dialah tangan yang tepat untuk merawat kesehatan mental kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudari, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, kesehatan mental kita terlalu berharga untuk dihancurkan oleh kecemasan-kecemasan dunia. Jiwamu terlalu mahal untuk terus, Bapak, Ibu, Saudari, saudara berlari kepada pelarian-pelarian yang palsu itu. Berhentilah memikul apa yang tidak sanggup kamu dan saya pikul sendiri. Tanganmu dan tanganku itu terlalu kecil untuk memegang kendali atas hari besok. Tetapi tangan Tuhan Yesus, saudara, itu cukup besar untuk mendekap seluruh hidupmu, untuk memeluk seluruh hidupmu. Hari ini, saudara, Tuhan tidak hanya meminta bebanmu, tetapi Dia meminta seluruh kehidupanmu. Maukah kamu berkata kepadanya, Tuhan, Tuhanku, penyelamatku, juru selamatku, ini jiwaku, ini pikiranku, ini masa depanku. Aku tidak mau lagi berjalan sendirian. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja. Saudara, mari kita percayakan hidup kita pada satu-satunya, ya, kepada Allah yang hidup, kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu dan telah bangkit tentunya untuk menyembuhkan setiap luka-luka batin kita semua. Tuhan memberkati
Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap jiwamu. Ya, pesan Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap jiwamu dan jiwaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pesan-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Sang Gembala Agung kami yang memulihkan jiwa kami. Kami datang ke hadirat-Mu, membawa setiap hati yang lelah, membawa setiap pikiran-pikiran yang bising oleh kecemasan-kecemasan dunia. Dan mungkin ada jiwa-jiwa yang sedang terluka, sedang kepahitan di dalam setiap hidup mereka. Hari ini kami melepaskan setiap ilusi-ilusi kendali atas kehidupan kami sendiri. Tuhan, kami menurunkan semua ego. Tuhan, kami melepaskan semua topeng kami di bawah kaki salib-Mu. Kami menyerahkan kembali kesehatan mental kami, masa depan kami, keluarga kami, dan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan, yang penuh dengan kuasa. Bungkuslah setiap hati kami, bungkuslah setiap pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu. Biarlah setelah kami, Tuhan, selesai dari channel ini, kami tidak lagi berjalan di dalam ketakutan. Kami tidak lagi berjalan dalam kecemasan dan kekhawatiran, melainkan dengan iman yang teguh bahwa hidup kami ya Tuhan aman di dalam genggaman-Mu saja. Demi nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus penyelamat kami, Sang Pemulih, Sang Penyembuh, kami berdoa kepada Bapa kami yang di sorga. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah suami, istri, anak-anak kami, berkati pasangan kami, berkati orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah keluarga kami, orang tua kami, mertua kami, cucu-cucu kami, anak-anak kami. Tuhan, berkati, rahmati setiap hidup mereka. Bawalah hidup mereka semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau saja. Terima kasih buat pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Berkati setiap usaha, berkati setiap pekerjaan, setiap bisnis kami. Tuhan, berkati studi kami, berkati setiap hubungan-hubungan kami. Apapun yang sedang kami kerjakan, Tuhan, biarlah Engkau buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan-Mu. Tuhan, kami percaya, biarlah Tuhan Engkau yang menyentuh setiap jiwa-jiwa. Karena kami percaya satu jiwa yang bertobat, Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan seisi sorga bisa bersuka cita karena satu jiwa yang bertobat. Aku berdoa Tuhan, biarlah ada satu jiwa yang terus bertobat, mengalami Tuhan setiap hari dalam setiap hidup mereka. Minimal ada satu jiwa yang bertobat setiap hari lewat pelayanan anak-Mu ini. Bapa, biarlah Roh Kudus yang mengerjakan pertobatan itu, menjamah setiap hati, memulihkan setiap hati di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami bawa setiap jiwa-jiwa itu sebagai permata hati-Mu sendiri. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau rindu menyelamatkan setiap permata-permata hati-Mu. Dan pakailah hidup kami untuk menjadi saluran berkat. Pakailah hidup kami untuk menjadi Tuhan orang-orang yang terus memberitakan Injil kemanapun Tuhan percayakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati channel ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena di channel Pastor Ndeso, kami percaya kami semua dilatih untuk belajar bersama-sama, untuk mengenakan hidup-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk hidup kami dikendalikan oleh firman-Mu. Terima kasih buat pesan-Mu pagi hari ini bagi setiap kami semua. Tuhan, kalau kami teringat ada orang-orang yang terkena gangguan mental dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, kami berdoa kepada setiap mereka. Pulihkanlah setiap jiwa mereka. Mungkin kami teringat pada kesempatan pagi hari ini, kami teringat ada teman kami, ada keluarga kami, ada orang-orang yang kami kasihi, di mana Roh Kudus gerakan hati kami berdoa buat setiap mereka. Bapa, pagi hari ini, biarlah Engkau yang menjamah setiap hati mereka. Tuhan, kami rindu untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap kehidupan mereka. Untuk tetap mengasihi mereka, mendoakan mereka, bahkan mengingatkan mereka untuk belajar bersama-sama di channel Pastor Ndeso ini. Terima kasih Bapa, pulihkanlah setiap kehidupan mereka, setiap orang-orang yang kami doakan itu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa kami. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang terberkati pagi hari ini?
selesai sudah pemberitaan firman Tuhan. Saudara, pada kesempatan pagi hari ini, saudara yang terberkati, saudara jangan lupa tulisnya bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, Bapak Ibu Saudari bisa menulis di sana, bersih jiwa menyegarkan dari kota Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, terima kasih buat kalian semua yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih buat setiap tap-tap layarnya, terima kasih buat gift-nya, terima kasih saudara sudah follow, sudah subscribe channel Pastor Ndeso. Terima kasih Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara telah mendukung pelayanan Pastor Ndeso. Terima kasih buat persembahan-persembahan yang kalian berikan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari donasi, support, ya Bapak Ibu Saudari gift yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di channel Pastor Ndeso, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah memberikan persembahan, ya, donasi, support, ya. Ada 3 jenis persembahan di channel Pastor Ndeso. Pertama, persembahan syukur hari ini. Saudara, persembahan syukur hari ini adalah bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan setiap hari, ya. Saudara, kita belajar untuk mempersembahkan setiap persembahan syukur setiap hari, ya, di dalam setiap hidup kita semua. Itulah bentuk ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, di channel Pastor Ndeso saudara belajar mengembalikan milik Tuhan. Ya saudara, mengembalikan milik Tuhan ini sama dengan persepuluhan. Saudara mau menggunakan kata persepuluhan, saudara menggunakan kata persetujuan atau pertujuan, per-12an, per-15an, per-20an. Ya, kalau Roh Kudus sudah mengkomando setiap hidup saudara untuk mengembalikan milik Tuhan setiap minggu atau setiap bulannya, saudara kembalikanlah milik Tuhan dengan hati yang tulus, Bapak Ibu Saudari, di hadapan Tuhan. Inilah bentuk ketaatan kita dan rasa syukur cinta kita mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus, ya. Lewat saudara pekerjaanmu diberkati, bisnis usahamu diberkati dan lain sebagainya. Ya, saudara belajar mengembalikan milik Tuhan. Dan yang ketiga, saudara kita belajar memberikan persembahan misi. Inilah investasi misi untuk mendukung pekerjaan Tuhan, membangun pembangunan Bapak Ibu Saudari atau mendukung pembangunan rumah Tuhan melalui channel Pastor Ndeso. Serta kita rindu mencetak generasi cerdas melalui TK. Ya, Bapak Ibu Saudari doakan supaya lewat misi ini saudara semua bisa Tuhan cukupkan. Dan saya percaya Tuhan pasti cukupkan tepat pada waktunya. Jadi itulah 3 jenis persembahan. Kalau saudara mau mendukung channel Pastor Ndeso, saudara dapat masuk ke bio profil saya di TikTok di kiri atas. Ya, Bapak Ibu Saudari, di sana ada BCA. Atas nama istri saya lengkap sekali, Angelin Magdalena. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian saudara juga ada di deskripsi video. Kalau di channel si merah ini ada di deskripsi video, ya. Ya, BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena. Atau saudara bisa menggunakan social bus. Nah, saudara bisa berikan lewat hal-hal yang saya sudah sampaikan. Ya, Bapak Ibu Saudari. Atau saudara punya metode bentuk yang ketiga, atau saudara punya metode yang ketiga, silakan saudara kalau itu memudahkan saudara. Kalau saudara bisa memberikan dari negeri, dari kota di mana saudara ada, dan itu memudahkan saudara untuk mendukung channel Pastor Ndeso. Terima kasih sekali lagi saudara, mari teruslah dukung pekerjaan Tuhan melalui pemberian terbaik kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari, bagi Bapak Ibu Saudari, buat kalian semua, kadang beban hidup itu terlalu berat, ya terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Jadi di channel Pastor Ndeso, saudara kami hadir bukan hanya sekedar konselor, tetapi sahabat yang siap mendengar setiap lembar kisah hidupmu, ya, tanpa penghakiman tentunya. Jadi jika kalian butuh teman berbicara, kalian butuh tempat bimbingan iman, didoakan atau sekedar ruang untuk menumpahkan isi hati kalian semua, saudara kami ada di channel Pastor Ndeso. Saudara bisa catat nomor saya, Bapak Ibu Saudari, di 0851 7529 2029. Dengan cepat saja, ya Bapak Ibu Saudari. Hubungi nomor di situ, nanti saya sendiri itu nomor saya. Nanti saya akan masukkan ke grup WA Pastor Ndeso Home, jikalau saudara berkenan. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti di grup itu pun saya juga mendoakan, saya juga, ya Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang lainnya yang tentunya mendukung pelayanan Pastor Ndeso setiap harinya. Bapak Ibu Saudari, untuk ya menyegarkan, membersihkan jiwa setiap hari dengan live seperti ini,
dengan juga Bapak Ibu Saudari chat-chat ataupun Bapak Ibu Saudari ya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dibagikan di grup WA Pastor Deso Home itu. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih, God bless you. Ya, saudara, saya sendiri bernama Pendeta John Christio Hombing. Bapak Ibu Saudari, istri saya bernama Angelin Magdalena Kaunang. Bapak Ibu Saudari, jadi kami dari Batak dan Manado. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudari, kami menggunakan nama channel Pastor Deso. Saudara, pastor itu yaitu adalah seorang gembala, artinya kan. Kalau Deso ya intinya gembala yang sederhana. Bapak Ibu Saudari, itu hanya sebagai bentuk Bapak Ibu Saudari pelayanan atau kata ya, sebuah nama yang Tuhan reminder dalam setiap kehidupan saya untuk saya bisa pakai untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang rindu, yang tulus, bahwa di dalam pelayanan yang sederhana sekalipun Tuhan juga hadir, Bapak Ibu Saudari ya. Saya mengingatkan seperti itu. Jadi saudara bisa terberkati, silakan saudara datang kepada Tuhan lewat channel ini. Ya, jadikan channel ini sebagai tempat kita berlatih bersama-sama Bapak Ibu Saudari untuk belajar mengenakan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara datang ke channel ini, seperti saudara butuh pesan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, saudara sedang memerlukan pesan Tuhan. Setiap hari silakan Bapak Ibu Saudari bisa datang ke channel ini ya, dalam setiap hidup saudara. Haleluya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudari. Praise God. Dulu sebentar. Oke. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Saya mohon undur diri. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung, yang sudah join dari awal. Terima kasih juga yang sudah menuliskan bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih. Thank you ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. God bless you buat kita semua. Saya mohon undur diri sampai ketemu besok. Bapak Ibu Saudari di hari Jumat. Dan sekali lagi, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan bagi kami. Tentunya doakan supaya hambanya Bapak Ibu Saudari, baik saya, baik Ibu Gembala, terus setia melayani Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, maka selalu dukung pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso ini. Terima kasih buat hati teman-teman semua yang tulus. Terima kasih buat setiap hati-hati yang terus merindukan Tuhan, mencintai Tuhan, dan rindu menyertai pekerjaan Tuhan lewat setiap kehidupan kalian semua. Terima kasih buat setiap teman-teman semua. God bless you. Salamkan dengan suami Bapak Ibu Saudari, salamkan dengan istri kalian semua, salamkan dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan orang tua, salamkan ya Bapak Ibu Saudari. Salam kasih dari Pastor Deso kepada setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Kristus. Saudara, saya mohon undur diri sekali lagi. Salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan, dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. God bless you buat kita semua. Sampai ketemu besok kembali di hari Jumat jam 7:30 pagi. God bless. Salam dari saya. Bye-bye. Sama-sama ya, Tuhan memberkati Ibu Yohana, Ibu Mesak, Tuhan memberkati Ibu Titan, Astin Lende, Martina Siregar, terima kasih Bu Agnes Simbah, semua kita. God bless you ya.